Hai guys, hari ini Jumat 23 Desember 2022, hari ke-13. Hari ini kita tidak melakukan kegiatan apapun. Jadi rencana saya, kita akan sedikit membahas tentang akuariumnya saja, baik itu dengan filtrasi dan apa saja yang bisa mempertahankan air akuarium tidak bau dan tetap jernih. Jika teman-teman perhatikan di dasar akuarium itu terdapat kotoran, tetapi ini adalah hal yang wajar. Baik, akan kita coba untuk menghidupkan lampunya. Jika teman-teman perhatikan, hampir tidak ada kotoran ya. Artinya dengan dua mesin yang dipergunakan untuk sistem penyedotan kotoran-kotoran di permukaan dan kotoran di dasar dasar akuarium, itu terbukti mempertahankan kebersihan dari akuarium itu sendiri. Suhu saat ini 29,6 derajat Celcius. Jika teman-teman perhatikan, kemarin kita tidak menggosok, tetapi hari sebelum dari kemarin itu kita menggosok dan menambah air. Hari kemarin kita cuman mengganti air. Jika teman-teman perhatikan, hari ini dengan suhu yang tetap di 30 derajat, kondisi akuarium belum memunculkan bakalan lumut. Walaupun sedikit sudah ada, tetapi bakalan lumut yang ya, kalau teman-teman perhatikan di akuariumnya masing-masing tuh biasanya ada kayak halus-halus, kayak debu halus menempel di dinding, baik itu di setiap equipment dari akuarium kita. Itu di akuarium ini di hari ke-13 tidak muncul ya. Jadi bersih. Nah, sebagai info, kita menggunakan air itu kalau musim hujan kita menggunakan air hujan, tetapi kalau tidak hujan kami menggunakan air galon. Karena kita tidak mempunyai sumur bor dan air PDAM di lokasi ini tidak layak untuk digunakan di akuarium. Nah, jika teman-teman perhatikan juga peralatan, kita menggunakan peralatan yang murah-murah saja. Talangnya bisa teman-teman belikan di online. Yang ini ukuran 50, harganya saya beli 50.000, dan ukuran 80 ini harganya 90-an, tetapi dengan tutupnya itu 120.000. Terus isi dari talang biasa, ini filter mekanik, tetapi di bawah filter mekanik biasanya kita sudah berikan karang jahe
di bawah tanaman ini kita berikan, ini ada yang bilang batu apung, ada yang bilang saya nggak tahu batu apa ya. Nah selanjutnya kita di outletnya kita masukkan karang jahe kembali. Ini untuk filtrasi yang menyedot air di permukaan. Karena kalau di permukaan itu kotorannya tidak terlalu banyak, sehingga cukup 50. Kalau ada yang 30 boleh, 40 boleh. Tetapi biasanya kalau 30-40 itu kita sedikit menggunakan yang bahan mekanik, bahan bio. Untuk sistem filter utama kita menggunakan talang 80 cm yang diisikan dengan filter mekanik, lalu dilanjutkan dengan karang jahe dan batu apung. Juga ada untuk membantu pH, ini kulit kerang. Nah, jika teman-teman perhatikan, kita zoom, ini sudah mulai banyak bakterinya. Semoga ini adalah bakteri yang baik ya, sehingga ada beberapa pendapat bahwa ini dipertahankan terus menerus. Tetapi kami kalau misalnya dalam kondisi pencucian besar, kita mencuci juga semua filter-filternya, atau kalau misalnya sudah ada berkurang kita langsung ganti, karena biasanya karang jahe juga akan terkikis lama-lama oleh air. Nah, untuk tambahan, hari ini kami juga memperkenalkan sistem filtrasi di akuarium bawah yang nanti akan kita sampaikan kapan kita membersihkan total. Nah, dari pembersihan total itu kami akan sampaikan juga bagaimana kami mempertahankan air di akuarium bawah ini. Untuk yang akuarium bawah, kami malah jarang mengganti air karena sistem filtrasinya sudah sangat baik ya. Pertama, ini kita menggunakan talang dengan air terjun. Jika teman-teman lihat lumutnya, walaupun kalau teman-teman perhatikan ini adalah filtrasi terpisah atau biasa disebut sump filter, tetapi kita menggunakan pipa. Jadi input dari untuk ke dalam sump filter itu kita menggunakan mesin 1600, diambil dari sudut terendah dari akuarium, kita masukkan kembali ke filter mekanik. Oke, teman-teman lihat. Nah, selanjutnya dari mekanik itu karang jahe dan kulit kerang, yang di bawahnya adalah batu apung. Jadi kalau teman-teman lihat itu sudah banyak ya. Jadi mungkin sebentar lagi kami akan melakukan pembersihan total. Ini juga sudah sangat kotor, tetapi airnya selalu bersih. Nah, yang ini adalah air sedotan dari permukaan. Jadi air dari permukaan masuk ke mekanik. Nah, di sini ada bioring, juga ada, saya nggak tahu ini apa, yang bulat-bulat. Teman-teman lihat. Selanjutnya
kita letakkan karang jahe, juga ini ada tanaman dan batu apung. Nah, dua sistem filtrasi yang berbeda ini sebenarnya kita untuk yang atas pengennya juga menggunakan sistem filtrasi seperti ini, tetapi kita belum berhasil menentukan membalanskan ya output dan input. Jadi teman-teman perhatikan, ini tidak segampang yang dilihat ya. Jadi setiap mati lampu kita harus memulai lagi untuk balancing air. Jadi apabila saya nggak ada, biasanya nanti yang di rumah akan mematikan seluruhnya, mengangkat pipa itu supaya berhenti mengalir airnya. Nah, kondisi air di akuarium bawah itu walaupun dia tetap ada lumut, cuman dia selalu jernih. Hampir tidak banyak perlakuan khusus seperti yang kami lakukan dengan akuarium atas. Dan di sini ikannya masih kecil-kecil. Kami meletakkan ikannya juga sedikit lebih banyak dengan ukuran akuarium 80 x 40 x 45. Nah, ini nanti akan kami review bagaimana day by day, hari ke hari dari airnya. Jadi teman-teman bisa lihat juga, bisa membandingkan juga. Tetapi catatannya adalah sangat rumit ya, membalanskan air output dan inputnya, terutama untuk ke sump filternya. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti ini ya, karena kita sudah selama 1 bulan lebih dulu untuk mencari cara bagaimana menentukan output dan input. Karena ini menggunakan mesin 1600 input dan outputnya 1800. Sedangkan untuk sistem filtrasi, sistem penyedotan untuk permukaan kita menggunakan mesin 1200. Nah, teman-teman, dalam sistem filtrasi ini bagi saya sangat penting ini menentukan air itu jernih atau tidak. Sedangkan air juga, water exchange, itu tetap kita kerjakan, terutama kalau teman-teman menemukan bau. Jadi tanda-tandanya itu sebenarnya bisa kita perhatikan sendiri untuk kita apakah perlu water exchange. Walaupun ada beberapa penghobi ikan predator itu water exchange-nya setiap hari. Nah, yang di atas, akuarium atas itu kenapa kita selalu water exchange? Karena kita kondisinya memang pengen ikannya gemuk. Kalau yang ini kita membiarkan kondisi alami ikannya. Makanya kami untuk akuarium atas ini sepertinya memang mendapat perlakuan istimewa. Baik itu jumlah pakan, sistem air, dan kita selalu mengganti air. Tetapi hari ini kami hanya menambah air karena tadi pagi saya lihat airnya sedikit berkurang. Dan hal ini biasa ya, kalau misalnya suhu air itu 30, 29,6, panas kadang 31, atau memang kondisi di daerah kita memang lagi panas, sehingga ya pasti ada uap air yang hilang, air yang menghilang. Nah, teman-teman, semoga dokumentasi tentang sistem filtrasi 2 akuarium kami ini bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman untuk mendapatkan air yang jernih, air yang sehat, sehingga ikan-ikan kita menjadi sehat. Baik, terima kasih. Salam dari ikan-ikan gembul ini. Terima kasih, sampai jumpa besok.